Hai, hari ini kalian akan mempelajari tentang ekologi. Kira-kira di benak kalian ada tidak sangkut pautnya dengan materi sebelumnya yang kalian pelajari, yaitu evolusi dan taksonomi? Ya, karena ekologi itu selalu memiliki hierarki yang dimulai dari kehidupan yang kita lihat di bumi. Kita mulai dulu dengan kata kunci populasi, yaitu di mana terdapat satu spesies yang tinggal dengan jumlah tertentu di suatu tempat. Kemudian ada juga komunitas, yaitu di mana beberapa spesies berinteraksi di dalam suatu habitat. Dan ada juga ekosistem. Ekosistem yaitu ketika suatu tempat memiliki adanya keanekaragaman atau biodiversitas. Di atas ekosistem kita memiliki bioma. Bioma yaitu adalah daerah yang mana topografinya berbeda, temperaturnya berbeda, dan juga letak geografisnya berbeda, dan dari bioma tersebut akan menghasilkan perbedaan jenis makhluk hidup. Contohnya, rumput di Indonesia itu beragam-ragam berdasarkan letak geografisnya. Yang ada dari Flores contohnya, mungkin bisa melihat jika rumput di Flores maupun rumput di Samarinda itu berbeda. Nah, kemudian di Afrika kita bisa melihat banyak gajah atau gibson. Tapi kalau di Indonesia kita melihatnya badak bercula satu atau komodo, contoh yang lain. Dan ada juga di atas bioma yaitu biosfer. Biosfer yaitu ketika suatu ekosistem terdapat berbagai jenis makhluk hidup di dalamnya atau jenis spesies dan juga rantai makanan. Tetapi tidak lupa juga kita melihat adanya benda mati di sana. Contohnya mungkin ada tanaman yang mati atau batu. Gunung dan juga danau itu adalah ornamen alam yang biasanya kita lihat pada biosfer. Di atas sungai mungkin ada tanaman atau hutan bakau. Dan ada juga mungkin kehidupan lain seperti ikan-ikan kecil atau bahkan kodok misalnya, yang menandakan jika suatu daerah tersebut memiliki ekosistem atau keanekaragaman atau juga yang bisa dikatakan dengan biodiversitas. Dan itu akan berbeda-beda di suatu tempat dengan tempat yang lainnya. Karena ingat, kita memiliki kutub utara dan juga kutub selatan. Nah, itu termasuk di bioma. Dan bioma laut pun itu akan berbeda bergantung dengan suhu atau temperatur dari air laut tersebut. Semakin dalam, maka variasinya pun akan berbeda. Ikannya akan berbeda jenisnya, lalu spesies mamalianya pun akan berbeda pada laut tersebut. Ketika suatu rantai makanan yang ada dalam ekologi itu terputus, maka kehidupan di dalamnya akan terganggu. Ya, contohnya saja, ini kan semua terkait dengan energi atau ATP. Oksigen, karbon dioksida yang diolah oleh tanaman menjadi oksigen, dan juga yang menggunakan oksigen tersebut adalah makhluk hidup seperti kita, contohnya untuk melangsungkan kehidupan kita. Dan kemudian air bahkan digunakan juga untuk menghasilkan suatu produksi pertanian. Begitu pula dengan tanah. Jadi ini semua terkait dalam suatu sistem pertanian yang ujung-ujungnya untuk kehidupan manusia juga, kalaupun bukan sistem pertanian. Ya, contohnya apa? Pangan itu kan bukan dari hasil pertanian saja, tetapi juga ada hasil dari hewani atau hasil ternak. Berikut ini adalah contoh dari bioma laut. Silahkan disimak.
Baik, sekian dari saya dan terima kasih. Sampai jumpa di perkuliahan selanjutnya.